Nah, kalau teman-teman online juga, misal ada pertanyaan atau sempat mengikuti meditasi terus ada pertanyaan sesuatu sama Mas Bram, boleh nanti langsung diketik di komentar. Nah, sambil menunggu teman-teman yang online, mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau diskusi atau mau bincang-bincang tentang apa yang dirasakan tadi waktu meditasi. Silahkan. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan, Mas Bram. Boleh. Nafas yang kita gunakan itu nafas yang natural atau nafas yang kita olah, misalnya tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan yang panjang, atau biarkan itu natural saja seperti hanya kita bernafas dalam keseharian kita. Yang kedua, apakah dalam kondisi tubuh yang capek, itu cenderung kemudian seperti kita lepas, kemudian kayak ngambang. Kemudian seperti kita berada di tempat yang saya rasakan tadi, tempat yang luas, kemudian tersadar karena itu pengaruh ngantuk atau pengaruh dari tubuh yang capek, ya Mas Robi? Ya, baik. Itu saja. Pertanyaan yang sangat bagus, Mas Sambodo, ya. Untuk rekan-rekan semuanya ini juga. Sebelum meditasi, itu kita bisa pakai pranayama, yang artinya napas itu diatur. Karena dia akan, kita ini sebetulnya mengatur energi, supaya energinya harmonis. Bahkan sebelum masuk meditasi, itu boleh Mas Sambodo, panjang dulu, tarik, keluarkannya juga pelan-pelan. Karena dia untuk pertama sekali membuat pikiran kita nyantol. Tapi ketika sudah masuk meditasi, misalnya meditasi mengamati napas, biarkan napasnya alami Mas Sambodo. Seperti dalam hidup kita sehari-hari. Iya, karena itu nanti ada begini, napas itu sebetulnya sudah diatur oleh sistem parasimpatik tubuh. Jadi intake oksigennya ke otak itu sudah diatur sebetulnya secara otomatis. Itu kalau dia normal gini, kita tidak ada upaya nanti pada meditasi tingkat lanjutnya itu loh. Kalau sudah halus sekali dan kita masih mengatur, nanti tidak sampai ke kedalaman meditasi, Mas. Ya, jadi biarkan dia alami. Karena seturut napas itu alami, batin kita, kalau napasnya nanti dari kerasa agak kasar, terus mulai menghalus. Berarti nggak perlu kita senariokan. Nggak usah. Hisap napas. Nggak usah. Lepaskan, biarkan. Ditandai aja. Oh, ini napas masuk, ini napas keluar, itu namanya disadari. Lebih pada menikmati napas. Menikmati. Karena nanti ketika dia sudah halus banget, Mas, sementara kita masih masuk dan keluar, diatur, padahal napas memang sudah sangat-sangat lembut. Itu nanti malah kita nggak bisa masuk dalam kondisi meditasi yang dalam. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama, pakai napas alami. Yang kedua, tubuh yang capek, Mas Sambodo, itu juga bisa mempengaruhi. Kadang-kadang kita ngantuk. Kadang-kadang di alam yang aneh. Iya. Halo? Iya. Kadang-kadang hilang kesadaran beberapa saat. Tapi nanti kemudian balik lagi, itu bisa karena tubuh lelah, capek. Karena pas meditasi ini kan pikirannya jadi rileks kan, tubuhnya masalah lah. Cenderung dia juga ikut tidur, tapi nggak masalah. Karena daripada kita susah tidur, insomnia, mendingan gampang tidur. Tetapi bisa juga karena relaksasi, Mas Sambodo. Ketika relaksasi, kita bisa masuk di dalam satu state, kondisi kesadaran yang agak luas atau agak beda. Dan kemudian tuh hawa-hawanya kalau nggak rileks ngantuk. Itu Mas Sambodo. Kalau misalnya nyambung ya Mas Bram, monggo. Ngobrol aja sih. Seperti yang saya tadi ngalami kok kayak di satu tempat yang luas. Itu kalau saya biarkan, apa yang terjadi Mas Bram? Yang terjadi nanti kalau tidak ngantuk ya nanti balik lagi. Pas sadar balik dengan sendirinya. Ada orang ini yang aneh. Enggak kemudian nanti lepas atau kemudian kemasukan sesuatu Mas Bram. Justru itu, orang yang belajar meditasi kesadaran loh, itu kan tidak empty. Dia tuh relax tapi sadar.
Kalau orang kosong suwung itu kan katanya bisa dimasuki kuasa-kuasa makhluk lain gitu Mas Sambodo. Tapi kalau misalnya dengan kesadaran enggak. Yang kedua, itu ada kayak gini loh, selama kita ini masih hidup dengan kesadaran yang ada, itu meskipun pikiran kita melayu ini enggak mungkin terus kemudian icul. Ketakutannya kan gitu ya. Iya. Pikirannya lepas, nanti balik masuk ke alam aneh gitu loh. Kayak ritual tertentu ya, kita melakukan satu ritual magic lah, magis. Tubuhnya di sini, tapi yang pakai lilin itu loh, yang pakai lilin. Tapi kesadarannya lari ke sana kemari. Nanti kalau misalnya tubuh ganti posisi, rohnya lupa balik, nggak seperti itu, Mas. Pikiran manusia itu tetap di dalam diri kita, cuma dia tuh bisa jalan-jalan kemanapun. Tapi dia tidak lepas sesungguhnya. Nanti balik, Mas, kalau tidak ngorok loh ya. Balik nanti Mas Sambodo, jadi jangan khawatir. Dengan ketakutannya orang, kadang kalau meditasi, wah nanti kemana-mana bablas icul. Nah, nggak mungkin. Coba Mas, nanti setelah ini meditasi lagi Mas Sambodo. Kita yang lain-lain ngobrol, Mas Sambodo meditasi 1 jam lah, 2 jam lah. Nanti kita lihat apakah nanti ketika pikiran udah kemana-mana nggak kembali lagi, kita lihat ya. Kalau orang meditasi pertama, teman-teman, itu masih pikirannya kemana-mana, itu wajar, nggak perlu bingung. Kemudian kalau pas meditasi melamun misalnya, itu juga wajar. Kalau masih ngantuk, itu juga wajar. Itu awal-awal orang belajar meditasi. Selanjutnya, meditasi itu kan sebetulnya kecenderungan kita untuk sebuah upaya kita untuk balik ke diri kita, melihat diri kita. Kebanyakan, dan pos itu istirahat. Kebanyakan kita, terutama yang bekerja ini loh, itu kan capek, ada deadline, ya kan, target. Kemudian ini belum lagi ini loh, performa kita harus prima, ya kan? Tekanan-tekanan, belum lagi ketemu atasan atau teman-teman yang sangat demanding. Udah demanding, cerewet, nggak bisa disela. Dia mau didengarkan tapi nggak mau mendengar. Itu kadang-kadang membuat kita drain out loh. Nah, meditasi itu upaya untuk kita replenish, ngisi lagi energi untuk pikiran kita, untuk batin kita supaya jernih lagi. Reaksi emosional orang itu tanggung jawab orang itu. Tapi reaksi emosional kita itu tanggung jawab kita. Maksudnya, dengan meditasi ini kita lebih jernih. Mau orang ngamuk-ngamuk, kita nggak ikut kebakar. Nanti kalau kita kemudian balik lagi seperti ini, istirahat sebentar, balik ke kedalaman diri kita masuk tapping di unlimited source tadi loh Mas. Kita ini kayak nyentuh lagi sumber yang tanpa batas di batin kita. Nyatanya Mas Sambodo masuk ke alam yang luas sekali kan Mas. Seperti itu contohnya. Dan itu adalah senjata kita, terutama untuk profesional muda, untuk orang-orang di urban yang sangat hektik, banyak tugas dan sebagainya. Ini ada masa untuk istirahat. Ada masa untuk ngisi lagi energi. Nah, itulah salah satu guna meditasi. Luar biasa sekali, baik, terima kasih untuk teman-teman online. Jangan lupa nanti akan ada meditasi lagi minggu depan. Nanti akan segera kita share untuk pengumumannya. Terima kasih, salam sehat semuanya, selamat malam, salam rahayu. Rahayu.